Baik, perkenalkan nama saya Agustinus Fediban, dari ketua kelompok Tani Romuni di Kampung Kajasbo, distrik Biak Timur, Biak, Papua. Selama ini saya bertani, itu tanam, ya ada berbagai macam jenis tanaman yang saya tanam. Tapi untuk sementara saya fokus untuk tanaman cabai atau cabai kecil, cabai rawita dari Panamera. Jadi cabai ini saya tanam itu didampingi oleh YBTS atau Yayasan Bina Tani Sejahtera. Bukan hanya cabai, ada beberapa jenis tanaman yang ditanam juga, ya terong, kol, sama buncis, sama ada beberapa jenis lainnya lagi yang dibimbing oleh YBTS untuk saya tanam. Memang untuk menjadi petani selama ini saya, kalau mau dibilang, memang sudah dari dulu menjadi petani. Tetapi sejak 2018 saya bertemu dengan pendamping dari YBTS. Nah, akhirnya dari situ saya juga bisa artinya lebih serius untuk bertani begitu, karena artinya bisa hasilnya itu betul-betul memuaskan. Artinya tidak seperti sebelumnya kan menanam, terus ketika ada persoalan di kebun, tanaman itu dibiarkan saja begitu karena tidak tahu caranya. Tapi setelah adanya YBTS, saya juga didampingi. Akhirnya dari situ saya juga tahu bahwa ketika melihat tanaman ada gejala, saya bisa membedakan bahwa penyakit atau hama. Dan untuk penanganannya juga, setelah pendampingan YBTS saya juga bisa tahu bahwa ketika hamanya apa, obat yang saya harus gunakan apa, terus ketika penyakitnya apa yang saya gunakan, fungisidanya apa begitu. Jadi dari situ saya bisa lebih baik begitu. Kalau untuk soal bertani, dulunya saya itu ya namanya orang Papua pada umumnya itu babat, bakar, tanam, habis itu biarkan lagi, pergi lagi. Kalau saya sekarang ya bersyukur sekarang bisa menetap di satu tempat, dan itu pun juga memang saya sudah jalani sebelumnya. Tapi yang ya bagi saya pribadi, yang saya merasa bahwa akhir ini yang saya dapatkan bahwa saya bisa tahu caranya begitu, bahwa kuncinya cuma satu saja, bahwa kita bertani sebenarnya tidak membutuhkan lahan yang besar juga untuk memperoleh hasil yang besar. Karena saya awalnya itu untuk bikin kebun itu bisa sampai ya luasan yang lebih besar daripada yang sekarang. Tapi setelah itu setelah saya dibina, artinya saya lebih fokus begitu. Saya tahu caranya baik, mulai dari persemaiannya, pemilihan benihnya, persiapan lahan, terus mulai dari pemindahan tanaman dari persemaian ke lahan, pemupukan, perawatan, sampai dengan antisipasi ketika ada serangan hama atau penyakit. Saya juga dibina untuk cara-cara itu. Akhirnya saya juga bisa tahu bahwa ketika saya bertani, ya sekalipun luasan lahannya itu kecil dengan jumlah tanaman yang sedikit, tapi hasilnya itu memang betul-betul sangat memuaskan begitu. Artinya bahwa tidak sia-sia begitu. Ketika menanam, hasilnya itu langsung jelas begitu. Tidak kayak sebelumnya kadang tanam dalam jumlah banyak dengan harapan bahwa hasilnya akan lebih banyak. Tetapi ketika terserang atau bagaimana, ya bahkan dari persemaian, waktu transplanting pindah dari persemaian ke lahan saja kadang di situ bingung juga, karena kadang tanaman di situ rusak atau bagaimana. Saya juga pribadi tidak tahu caranya, tapi akhir-akhirnya saya artinya sudah bisa tahu begitu. Jadi artinya bisa terjadwal betul-betul, sehingga hasilnya juga betul-betul memuaskan bagi saya sendiri sebagai petani. Untuk pemasaran di sini paling banyak juga orang ke sini belanja saja di tempat. Kadang juga ada yang pada pesanan baru diantar begitu. Tapi kalau mau dibilang paling banyak orang pesan untuk diantar dengan orang datang belanja ke sini. Nanti yang lebihnya itu baru dijual ke pasar begitu. Kalau untuk orang kunjungan ke sini sih banyak, kebanyakan ya namanya juga berkebun terus sambil ya diposting begitu. Jadi ada juga yang lihat datang ke sini untuk
belanja, ada juga yang datang ke sini untuk bertanya baik caranya atau cuma untuk sekedar foto-foto, juga banyak yang datang. Masalah hasil di sini yang saya mau bagikan sedikit bagi teman-teman, yaitu bahwa sementara ini yang saya lebih fokus yaitu untuk tanaman cabai. Tanaman cabai di sini ya, memang kalau mau dibilang dalam luasan tanamnya itu sangat sedikit sekali, yaitu hanya sekitaran 1100-an pohon saja ya. Tapi setelah 1100-an pohon itu tertanam ya, ada juga kendala, sehingga kalau mau dibilang yang hidup dan menghasilkan yang bisa produksi itu sekitaran 800 pohon saja untuk saat ini. Namun dari situ dengan menerapkan apa yang saya dapat dari dari YBT, saya bisa merasakan hasil yang begitu beda sekali. Artinya begini, bahwa sekalipun luasan tanamnya kecil dan jumlah tanamannya sedikit, tapi hasilnya itu sangat memuaskan. Karena contohnya seperti yang saat ini, cabai ini dia varietas rawita ya, cabai rawita. Ini kalau mau dibilang ini saya panen yang ke-8 yang sementara akan panen yang ke-9 kali ya. Dari 800 pohon itu 8 kali panen sudah menghasilkan 340-an kilo. Dan kalau mau dikalkulasikan ke rupiah, dan sementara saya itu artinya saya jual kepada pedagang lagi di kota itu dengan harga 50.000 per kilo. Nah, dan kalau mau dibilang kenapa sampai saya merasa bahwa itu sangat bagus pembinaannya, karena hasilnya itu, kenapa saya bilang tadi, karena dari cuma luasan 500 meter persegi ada dengan jumlah 800 pohon, saya bisa menghasilkan uang sekitaran 15.900.000 untuk 8 kali panen. Nah, dan itu merupakan suatu hasil yang sangat baik, karena kalau mau dibilang daripada sebelum-sebelumnya, sebelum ada pendampingan begitu, kadang juga tanam dalam luasan besar tetapi hasilnya tidak sebanyak begitu. Kalau ini luasannya kecil tetapi hasilnya lebih banyak. Nah, bersyukur karena dari situ juga bisa dapat uangnya. Kalau mau dibilang ya dapat uang banyak lah. Orang Papua bilang uang banyak karena hasil sedikit tapi uang banyak. Dan dari situ bisa saya gunakan juga ya untuk menopang ya kebutuhan keluarga juga ya, buat bantu keluarga, baik untuk kebutuhan keluarga dan buat sekolah, buat adik-adik yang sekolah. Sehingga ya kalau menurut saya pribadi terima kasih juga ya, karena saya bisa didampingi sehingga saya juga bisa bertani meskipun luasan lahannya itu kecil, tetapi hasilnya itu tidak sama seperti yang sebelumnya saya lakukan dan lebih fokus begitu. Ya, jadi sebagai petani ya, anak muda Papua khususnya orang Biak, harapan saya bagi teman-teman anak muda yang ada di Biak bahwa kita juga punya tanah yang bisa kalau kita kelola dengan baik, kita ngolah dengan baik, itu bisa menjadi suatu penghasilan buat kita anak-anak ke depan. Maksudnya bahwa bukan berarti menutup menghalangi cita-cita daripada teman-teman anak-anak muda yang lain untuk harus mencari pekerjaan sebagai pegawai negeri dan lain sebagainya. Namun untuk harapan saya atau yang dapat saya sampaikan buat teman-teman itu, kalau boleh ketika masih ingin mencari pekerjaan dan lain sebagainya sambil berkebun, itu hasilnya lebih bagus begitu daripada berharap mencari pekerjaan yang lebih baik penghasilannya tetapi ujung-ujungnya kadang tidak sesuai dengan harapan. Sedangkan di samping kiri kanan kita ada tanah yang bisa kita olah untuk menjadi kebun sebagai sumber penghasilan bagi keluarga ataupun kehidupan. Dan untuk saya pribadi merasa bahwa dengan berkebun saja kita bisa punya penghasilan yang bagus, karena peluang pasar di Biak ini sebagai petani sayuran, kita di Biak ini sejak tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali kebutuhan sayuran yang dipasok dari luar Biak. Karena di Biak untuk kebutuhan sayuran itu artinya belum bisa dipenuhi oleh petani Biak sendiri, sehingga sampai dengan saat ini kalau mau dibilangnya kebutuhan sayuran itu masih sangat meningkat. Bahkan Biak sendiri menjadi tempat transit untuk ada beberapa kabupaten lain. Apabila kalau memang kita serius untuk bertani, kita juga bisa menjadi penyuplai bagi daerah lain. Tapi terlebih khusus untuk kita Biak sendiri masih besar peluang untuk untuk konsumsi sayur dan
tanaman hortikultura lainnya. Jadi kalau untuk bagi saya, buat teman-teman pemuda, kita punya tanah juga ada, kita punya lahan ada. Jadi bagaimana kita berusaha supaya kita bisa menjadi pemasok sendiri untuk kita punya daerah, kita tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Memang ke depan kita mungkin ada punya cita-cita menjadi pegawai negeri dan lain sebagainya, tetapi untuk bagi saya pribadi, saya merasa untuk bertani itu memang hasilnya sangat memuaskan sekali. Ya, untuk pesan saya buat YBTS yang selama ini sudah membina saya, membina kami kelompok tani ya, terima kasih buat YBTS karena telah hadir di kelompok kami untuk memberikan suatu perubahan bagi kami di kelompok, sehingga sistem pertanian kami itu bisa lebih baik. Dan harapan saya ke depan, saya bagi ungkapan terima kasih buat YBTS, semoga ke depan semakin sukses untuk membina petani, karena ini merupakan suatu perubahan yang secara pribadi kami di kelompok merasa bahwa sangat betul merubah sistem yang selama ini kami pakai, dan hasilnya memang lebih bagus. Jadi bagi saya pribadi, sukses terus buat YBTS. Kiranya apa yang dibagikan bagi kami kelompok ini juga dibagikan kepada orang lain, sehingga banyak orang yang dapat menyerap ilmu pertanian dan semakin banyak petani yang sukses.